Qin Yichen kagum. Saya melihat dua dewa hari ini dan masing-masing memiliki gayanya sendiri. Jika monster sovereign menyendiri dan terpencil, keanggunan tiada taraf. Ambisinya tidak hilang dari para pahlawan dunia, dan cahaya bintang sangat luas, dan kemudian Lulu cantik dan bergerak. Guang Yao hanya 9 kali lipat, tetapi bisa menjadi berat. Lapisan surgawi, 9 hari dalam satu, dan 5 elemen dunia semuanya terkonsentrasi di bayangan itu. Cahaya 9 warna menyapu, dan bayangan Lu Xiaolu berangsur-angsur berubah menjadi rusa. Meskipun rusa itu tidak mengejutkan seperti iblis surgawi dari Xinghai, ia cukup gesit dan murni. 9 warna cahaya beterbangan di sekitar rusa, dan 7 lampu jatuh di tubuh rusa, berubah menjadi bintik-bintik berwarna. Terang dan gelap terkondensasi dalam sepasang tanduk rusa, seolah-olah tanduk rusa terbelah terang dan gelap, sangat misterius. Qin Yichen juga pertama kali melihat Lu Xiaolu, dan itu juga Dewa Jiu Selu. Dibandingkan dengan monster sovereign, meski tidak seluas itu, ia tidak kehilangan gayanya dan memiliki kelebihan tersendiri. Langit berbintang monster sovereign adalah untuk mencapai surga dan bumi. Pada saat ini, 9 warna Lu Xiaolu bersinar, sepertinya bersinar di setiap bagian langit dan bumi. King San dan kekuatan ilahi lainnya tidak berani berkumpul, tetapi menjadi semakin melonjak, karena jika Anda membiarkan orang luar menyadari bahwa mereka telah memelihara rusa 9 warna, konsekuensinya akan lebih serius daripada penemuan setan surgawi Xinghai yang mulia. Tanda seru. Kemuliaan berkumpul. Awan merah ilahi yang berwarna-warni beriak, perlahan mengembun menjadi sesaat, dan masih bergetar. Tiba-tiba, kendali Lu Xiaolu atas aturan dao ilahi dan bahkan kekuatan ilahi tidak dapat disebutkan dengan istilah yang sama dengan penguasa monster. Qin Yichen tidak bisa menahan keringat dingin untuk Lu Xiaolu. Untungnya, meskipun awan merah ilahi beriak, itu tidak meledak. Seiring berjalannya waktu, akhirnya, itu memadat menjadi surga dan bumi. Dan rusa dewa berdiri di bagian antara langit dan bumi. Dan setiap awan merah ilahi berputar dengan hatinya. Itu dewa. Luer kecil adalah dewa. Tungkai depan rusa perlahan berdiri dan berubah menjadi bayangan cantik itu. Awan merah ilahi miliknya di dalam tubuh. Lu Xiaolu tertawa. Selamat untuk Xiao Luer. Qin Yichen Gongkuan. Xiao Luer menganggapnya sebagai kakak laki-laki, dan kerabatnya menjadi dewa. Dan tentu saja memberi selamat padanya. Ziyun juga dengan cepat berkata, selamat untuk Xiao Luer. Banyak dewa iblis juga mengucapkan selamat. Bahkan bibir ceri monster sovereign tampak tersenyum. Mulai hari ini, akhirnya ada rusa 9 warna di dunia. Lu Xiaolu melayang perlahan. Kaki giok berbunyi klik. Aku bertanya-tanya apakah itu emosional, atau hanya menjadi dewa, dan kekuatan dewa belum sepenuhnya dikendalikan. 9 warna masih tertinggal, membuatnya tampak seperti dewi akan datang. Kakak Yichen, pernahkah kamu melihat dua dewa? Bagaimana menurutmu? Qin Yichen terkekeh. Proses mencapai Divine Dao dengan kekuatan langit dan bumi. Hampir tidak mengerti. Mata indah Lu Xiaolu bersinar. Apakah kakak laki-laki Yichen itu pasti akan menjadi dewa? Anda tahu, kakak Yichen sekarang menjadi dewa emas, jika Anda mengambil kesempatan ini untuk menjadi dewa. Namun, Qin Yichen menggelengkan kepalanya sambil menyeringai. Saya tidak tahu pasti, bagaimana saya bisa yakin. Selain itu, dia tidak terburu-buru menjadi dewa, karena Lu Xiaolu adalah rusa 9 warna. Keturunan paling murni dari suku, tapi dia bukan. Setelah melihat gaya monster sovereign membunuh bintang yang kesepian, Qin Yichen sangat memahami batas-batas dewa emas, dan juga memiliki misteri yang dalam. Jadi dia tidak terburu-buru, karena Qin Yichen merasa masih banyak tempat yang bisa dia pertajam. Lu Xiaolu tidak enggan, dan bahkan menerima ide Qin Yichen, lalu melirik lampu pompa ke Ziyun. Bodoh, bagaimana denganmu? Ziyun hanya pada saat ini San-san kembali ke akal sehatnya, bernapas dalam-dalam, niu-niu. Pa! Wajah Lu Xiaolu kiau tenggelam. Semburan kastanya langsung tertekuk di kepala Ziyun. Ziyun baru saja menanam bawang di tempat. Kepalanya difoto langsung di tanah. Dan Lu Xiaolu melihatnya. Dengan dingin mendengus dan berkata, maaf. Baru saja menjadi dewa. Kekuatannya tidak terkontrol dengan baik. Kaki Ziyun menendang secara acak dan lengannya membawa kekuatan. Yaitu menarik kepalanya keluar. Memuntahkan batu yang dihancurkan. Dan berkata dengan marah. Kamu jelas memanfaatkan kesempatan untuk mempublikasikan balas dendam pribadi. Lu Xiaolu tidak peduli. Siapa yang membuat saya dan monster sovereign senior 2 kali menjadi dewa? Keduanya membiarkan Anda menonton. Dan Anda akhirnya memuntahkan seekor sapi. Saya mengalahkan Anda. Mungkin saya bisa memberitahu Anda. Saya, Ziyun tertekan. Selain mengagumkan, tentunya ia juga melihat perubahan dari penghancuran yang abadi menjadi dewa. Meski masih sangat misterius, dia secara bertahap akan mengurangi pemahaman. Saya hanya berpikir bahwa Lu Xiaolu baru saja menjadi dewa, memujinya, dan terlempar ke tanah. Qin Yichen menyeret Ziyun, dan terbatuk 2 kali. Itu, Ziyun, Xiao Luer, selain ingin kamu tahu,
aku juga memberitahumu bahwa dia bisa memberimu kepala dengan satu jari sekarang. Di foto di tanah, Anda tahu apa yang saya maksud? Ziyun ditutupi dengan menggigil. Bos, selamatkan aku. Qin Yichen mendorong Ziyun. Hanya bercanda. Sekarang Xiao Luer adalah rusa dewa 9 warna. Kakak, aku adalah Golden Immortal. Bai Chang menatap ketiganya yang lucu dan tersenyum. Monster Sovereign juga tertegun sejenak sebelum dia berkumpul. Kamu mengatakan bahwa ada satu hal penting lagi yang bisa kamu katakan sekarang. Kuil Bai Hao. Monster Sovereign secara alami pantas duduk di posisi yang dulunya milik leluhur Bai Chang. Bai Chang berdiri diam mulia, dan Qin Yichen juga dipanggil. Yang mulia seperti ini. Saya baru saja menerima perintah Monster Sovereign dari dunia ini untuk mengumpulkan pembangkit tenaga listrik semua pihak di Monster Realm untuk menjelajahi dunia kekacauan. Qin Yichen di sebelah alis Wei yang gagah, menjelajahi kekacauan. Tepat, Bai Changshu berkata, ini bukan hanya alam monster kita. Menurut Monster Sovereign, itu adalah pengadilan surgawi alam surga, dan kaisar surgawi sendiri. Dekrit kekaisaran yang dirilis, 4 alam lainnya, juga akan menuju ke alam kacau. Semua pembangkit tenaga listrik 5 alam akan pergi. Mata Qin Yichen berkibar, tapi gerakannya cukup besar. Fokus Monster Sovereign berbeda. Apa yang bisa dijelajahi di dunia yang kacau? Perlu mengkhawatirkan 5 alam? Bai Chang menjelaskan. Ada apa di sisi baiknya? Ada pencuri dari semua lapisan masyarakat yang melarikan diri ke dunia kekacauan dan pergi ke pemusnahan. Ada juga kesempatan untuk menjelajahi langit berbintang di dunia kekacauan, dan mungkin ada peluang besar. Monster Sovereign memikirkannya. Sepertinya memang begitu. Bintang utamanya Monster Sovereign tersembunyi di kekacauan dunia lama. Dan kekacauan dunia lain mungkin memiliki peluang serupa. Bai Chang ragu-ragu sejenak. Dan jika Anda menemukan reruntuhan ras naga sejati dan 10 klan dewa, Anda bisa mendapatkan hadiah jika Anda mendaftar alam surga. Qin Yichen muram, tetapi tidak berbicara. Situasinya lebih kuat dari yang dia terima. Tetapi jika Tuan Muda dapat menemukannya, apakah dia akan memberikannya ke alam surga? Terus berbicara, Monster Sovereign dimulai. Bai Changcai berkata, faktanya, ini adalah pertarungan antara Vingot. Bagaimanapun, Vingot tidak berselisih satu sama lain dan memasuki dunia kekacauan. Langit berbintang itu lebar, kuat dan lemah, dan membunuh itu baik-baik saja. Ini bukan hanya pertarungan antara Vingot, tapi saya juga ingin mengambil kesempatan untuk menindas monster Rache dan Mandoworld saya. Lampu pompa pacang berkedip. Yang mulia, berapa banyak buronan yang Anda sembunyikan di dunia yang kacau ini? Dunia kekacauan sangat luas. Berapa banyak yang bisa ditemukan? Dan itu bisa menimbulkan masalah buronan. Mana yang harus dipusingkan? Bahkan jika Anda menemukannya, siapa yang membunuh siapa yang mengatakannya?